Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di sesi kali ini. Saya ingin membahas tentang pandangan Michael Volkal yang membahas tentang gimana disiplin dan kekuasaan. Wah, keren nih sepertinya. Semoga semuanya menyimak ya. Next, em, pandangan Mikel mengenai disiplin dan kekuasaan menyampaikan bahwa eh, bahwa pemikiran pemikiran yang diberikan itu memberikan dampak besar bagi berbagai disiplin ilmu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu riwayat Mikel. Jadi Mikel ini seorang filsuf Prancis yang pemikirannya telah memberikan dampak besar bagi berbagai disiplin ilmu. Nah, termasuk pendidikan. Nah, pada hari ini saya akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran yang dapat diterapkan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam sistem pendidikan. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana pendidikan berfungsi sebagai mekanisme disiplin dan normalisasi. Next. Nah, pada prinsipnya eh, Michael Foucault berkekuasaan modern beroperasi melalui disiplin. Jadi tentunya disiplin itu melibatkan tentang bagaimana cara pengawasan, standarisasi, ujian, ketimpangan akses dalam pendidikan. Nah, Volkal membahas tentang itu. Nah, kita lihat bagaimana dia berpendapat bahwa kekuasaan modern tidak lagi hanya beroperasi melalui penindasan yang jelas, melainkan lebih halus melalui disiplin. Di dalam institusi pendidikan, kita melihat bagaimana pengawasan dan standarisasi berfungsi untuk menciptakan norma. Misalnya, ujian dan kurikulum yang beragam memaksa untuk siswa untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan. Sayangnya, ketimbangan akses di berbagai daerah seperti antara sekolah di kota besar dengan daerah terpencil, di pelosok-pelosok desa, bahkan di kampung-kampung menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai norma tersebut. Nah, hal ini menciptakan ketidakoptimalan bagi mereka yang terpinggirkan. Next. Nah, pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan ternyata. Itu kebijakan pendidikan terpusat. Nah, kesenjangan pengetahuan lokal itu pada Foucault mengajarkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait. Siapa yang menentukan kurikulum, bagaimana mereka maka mereka yang memiliki kekuasaan untuk menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah. Di Indonesia, kebijakan pendidikan seringkali berpusat di ibu kota atau di Jakarta, mengabaikan pengetahuan lokal yang seharusnya diakui. Misalnya, ketika pengetahuan adat atau bahasa lokal tidak diakui dalam sistem penilaian formal. Kita melihat bagaimana kelompok yang berkuasa di pusat menentukan apa yang berharga untuk dipelajari. Guru di daerah misalnya, bahkan di Papua. Nah,
kita yang tinggal di Papua nih menjadi perpanjangan tangan kekuasaan ini mengajarkan kurikulum yang telah dinormalisasi tanpa mempertimbangkan relevansi budaya. Nah, bersyukur ya, alhamdulillah masih diperhatikan. Next, sistem pendidikan bekerja melalui penindasan halus. Kira-kira seperti apa itu ya Bapak Ibu? Kepatuhan dan keseragaman, ketimpangan akses dan pengawasan. Kira-kira bagaimana sistem pendidikan menurut Volcker juga berfungsi melalui penindasan yang halus. Nah, di dalam kelas, guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menanamkan kepatuhan dan keseragaman. Siswa dilatih untuk menjawab soal ujian dengan cara yang diharapkan tanpa mempertanyakan otoritas. Di daerah yang kekurangan sumber daya, meskipun pengawasan secara seperti CCTV mungkin tidak ada, atau mekanisme disiplin tetap berjalan, siswa tetap diharapkan untuk mencapai standar nasional meskipun kondisi awal mereka berbeda. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berfungsi sebagai penghakiman yang mengukur semua siswa dengan suatu satu standar. Next. Dampak ketimbangan akses. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat contoh sekolah 3T ya yang terpencil, terjauh dan terluar. Jadi betul-betul yang belum bisa kita akses secara baik dan lancar. Nah, kebetulan saya sering sekali ke daerah-daerah ya melihat kondisi pendidikan anak-anak kita di sana, putra-putri bangsa kita yang uh, yang cukup jauh dari perkotaan. Nah, ternyata ketimpangan akses dalam pendidikan tidak hanya masalah fisik, Bapak Ibu, tetapi juga masalah norma yang diciptakan oleh sistem. Sekolah-sekolah di daerah 3T sering sekali mengalami kekurangan fasilitas dan guru berkualitas. Nah, betul sekali. Eh, di sana itu guru itu bisa dihitung ya. Iya. Dan hal ini menciptakan stigma bahwa siswa dari daerah tersebut adalah kurang mampu. Normalisasi ini tidak hanya merugikan individu, juga menghambat potensi mereka untuk berkembang. Kita perlu mengkritisi bagaimana sistem pendidikan dapat menciptakan ketidakadilan yang berkelanjutan melalui mekanisme yang tampaknya netral. Iya, jadi saya sangat antusias ya Bapak Ibu untuk materi ini betul-betul menyentuh anak-anak kita, putra-putri bangsa yang hidupnya cukup jauh dari perkotaan. Next, pendidikan dan produksi subjek. Di sini mungkin yang dibahas proses sosialisasi dan pembentukan identitas, subjek yang dihasilkan oleh pendidikan atau kekuasaan dalam pembentukan norma, itu merupakan pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang produksi subjek. Melalui proses sosialisasi, siswa dibentuk menjadi individu yang sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pembentukan identitas dan karakter yang diinginkan oleh kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan individu yang patuh, yang siap untuk berkontribusi pada sistem yang ada. Ini adalah dinamika yang perlu kita kritisi agar pendidikan tidak hanya menjadi alat reproduksi kekuasaan. Selanjutnya, kebijakan pendidikan di Indonesia. Bagaimana dampak kebijakan terpusat dan perlunya kebijakan yang inklusif.
Perlu kita ketahui bersama bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali berfokus pada keseragaman dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal. Kebijakan yang terpusat dalam uh, Kebijakan yang terpusat dapat mengabaikan konteks dan budaya daerah yang berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Penting untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa mengembangkan kebijakan yang inklusif yang tidak hanya memperhatikan standar nasional tetapi juga menghargai pengetahuan lokal. Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara bagi semua siswa. Nah, bagaimana tantangan dalam implementasi em, menghadapi perubahan dan inovasi. Mengubah sistem pendidikan bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak. Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan perubahan ini. Mereka perlu didukung dengan pelatihan dan sumber daya yang memadai agar dapat mengadaptasi kurikulum yang lebih inklusif dan relevan tentunya. Dengan melibatkan guru dalam proses perubahan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diterapkan dengan efektif. Nah, sebagai rekomendasi untuk perubahan, perlu membangun kurikulum yang inklusif. Dua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Tentu, untuk tentunya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, kita perlu mereformasi kurikulum agar lebih inklusif dan menghargai pengetahuan lokal. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan daerah terpencil harus menjadi prioritas kita bersama. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proses ini. Dengan melibatkan orang tua, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih mendukung bagi semua siswa kita. Next, selanjutnya sampailah pada kesimpulan. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan refleksi tentang kekuasaan dan pendidikan, kemudian pentingnya perubahan sistem, kemudian mendorong kebebasan berpikir. Sebagai kesimpulan yang saya bisa paparkan bahwa pandangan Foucault membantu kita memahami bahwa ketimpangan akses dalam pendidikan di Indonesia bukan hanya masalah dana, tetapi juga distribusi kekuasaan dan pengetahuan. Untuk mencapai kebebasan berpikir dan ekuitas, sistem pendidikan harus merefleksikan dari mana kekuasaan penentuan standar itu berasal. Mari kita dorong perubahan sistem yang mendukung kebebasan dan bukan kepatuhan buta. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya patuh, tetapi juga kritis dan inovasi. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa isi kolom komentarnya ya. Kami tunggu mungkin tambahan-tambahan pendapat atau wawasan dari Bapak Ibu tentang argumen ini. Dan saya mengharapkan kita bisa saling bertukar pikiran gimana sebaiknya menyikapi anak-anak kita yang tinggal di daerah terpencil, terluar, yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Yuk gerakkan hati kecil kita
untuk sedikit meluangkan waktu memikirkan solusi buat mereka yang ada di sana. Semoga mereka sehat-sehat semuanya, tumbuh kembang menjadi anak yang luar biasa, dan juga jangan pernah um, melihat dari mata satu tentang keilmuan mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang luar biasa, yang bertalenta, namun belum tersentuh untuk kita 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 gali bakat minat mereka. Yuk sama-sama kita luangkan waktu eh, memikirkan gimana dan apa solusi untuk mereka semua. Demikian dari saya cukupkan. Selamat beristirahat. Eh, Jangan lupa berbagi itu adalah indah. Saya tunggu berbaginya dengan pendapat-pendapat yang saling membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.